Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang terjadi di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Kasus yang benar-benar naas dialami seorang ibu penjual jajanan di kantin salah satu SD di sana. Yang sedihnya nih ya, semuanya terjadi saat ibu ini yang berencana umroh dari hasil dagangannya yang udah dia tabung selama bertahun-tahun akhirnya gagal. Karena ternyata seluruh tabungannya udah ludes di tangan orang ini yang sebagai tetangga kepercayaannya. Tapi yang horornya bukan cuma tabungan yang ludes, tapi dia pun sampai tega dan nekat sampai akhirnya jadi kasus yang benar-benar naas. Tapi karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya ini bisa jadi pembelajaran dan bahan renungan kita semua. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini ya jangan sampai terulang lagi. Terutama buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Bu Nining yang udah berusia 59 tahun dan sejak suaminya meninggal di tahun 2018 lalu, Bu Nining pun udah menjanda yang cuman tinggal sendirian di rumahnya ini yang ada di belakang bangunan SD di Kampung Cipari, wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Dengan lokasi rumahnya yang cukup sepi karena di kanan rumahnya itu sekolah, sedangkan di sisi kiri rumahnya itu persawahan yang emang lokasi rumahnya terpisah dari rumah warga lainnya. Di rumahnya Bu Nining pun cuman tinggal sendirian karena anak-anaknya udah pada nikah dan tinggal di luar. Nah terus karena lokasi rumahnya yang ada di lingkungan SD, jadi Bu Nining pun jualan jajanan di rumahnya yang cuman menggunakan meja yang biasa jualan di jam sekolah. Terus yang biasa menjadi pelanggannya saat itu ya selain murid SD juga para orang tua murid yang biasanya jajan sambil nunggu anak-anaknya pulang sekolah. Nah karena ini ya Bu Nining pun akhirnya kenal dengan beberapa orang tua murid di situ. Salah satunya orang ini yang bernama Nurul Aini Fauzia yang biasa dipanggil Nurul yang saat itu masih berusia 32 tahun. Nah soal Nurul, saat itu dia ini tinggal di rumahnya dengan suami dan anaknya yang masih berada di Kampung Cipari yang cuman berjarak sekitar 400 meter dari rumah Bu Nining. Yang mana saat itu Nurul dan suaminya emang kelihatan kayak keluarga baru dengan kehidupan finansial mereka yang cukup. Karena saat itu suaminya emang disibukkan bekerja sebagai karyawan swasta. Di samping itu karena Nurul dan ibu-ibu lain yang sebagai orang tua murid yang sering nunggu anak-anak mereka sambil jajan di kantinnya Bu Nining ya, jadinya mereka pun sampai kenal dekat satu sama lain. Sampai buat grup WA orang tua murid. Terus mereka juga sering ngumpul uang kas khusus buat grup WA mereka untuk jalan-jalan atau rekreasi bareng. Nah yang biasanya dipercaya jadi bendaharanya itu si Nurul ini. Jadinya Bu Nining pun percaya dan nganggap Nurul ini orang yang bisa pegang uang. Jadinya Bu Nining yang saat itu berencana nabung buat nambah-nambah biaya umroh. Jadinya sejak tahun 2023 Bu Nining pun mulai nabung dengan nitip hasil jualannya ke Nurul. Itu sebesar 50.000 atau 100.000 per hari tergantung hasil jualannya. Awalnya berjalan lancar, yang mana Nurul pun setiap harinya nerima uang dari Bu Nining. Sedangkan Bu Nining juga selalu mencatat tabungannya sama Nurul. Terus setelah nabung selama 2 tahun yang saat itu udah di tahun 2025, Bu Nining dan anak perempuannya yang saat itu tinggal di wilayah Cipanas berencana mau umroh bareng. Sedangkan Bu Nining pun udah semangat karena berdasarkan catatan tabungannya sama Nurul ya itu udah berjumlah 12.450.000 yang niatnya buat tambah-tambah biaya umrohnya. Jadinya di tanggal 18 November 2025 Bu Nining pun langsung menghubungi Nurul buat nyampein kalau dia mau ambil semua tabungannya untuk biaya umroh. Sedangkan Nurul mulai kebingungan dan panik karena saat itu uang tabungan Bu Nining sebenarnya udah nggak ada lagi karena udah habis dia pakai buat kebutuhan sehari-harinya yang hobi perawatan tubuh. Karena bingung jadinya Nurul pun cuma bisa ngulur-ngulur waktu dan mulai beralasan dengan berbelit-belit. Yang intinya ya di akhir percakapannya Bu Nining pun nyuruh Nurul ini datang ke rumahnya buat antar duitnya. Sedangkan Nurul itu udah kebingungan sendiri mikirin gimana cara mengganti tabungan Bu Nining apalagi dengan jumlah yang gak kecil. Sampai akhirnya karena masalah inilah berujung jadi kasus yang benar-benar naas. Jadi besoknya di tanggal 20 November 2025, tepatnya di hari Kamis siang, karena udah kebingungan ya, Nurul pun akhirnya nemuin Bu Nining yang sedang jualan di depan rumahnya. Di situ mereka pun sempat ngobrol dan Bu Nining pun langsung nanya soal uang tabungannya karena Bu Nining ini emang mau ngurus rencana umroh dengan anaknya. Nurul yang sebenarnya udah pasrah itu baru mengakui kalau uangnya udah habis dia pakai dan janji akan mengusahakan ngembalin uangnya. Nah Bu Nining yang dengar itu pun ya kaget, yang berujung mereka pun ribut sampai dilihat sama salah satu tetangga
mereka yang kebetulan ada di situ. Tapi karena situasi saat itu yang sedang hujan lebat ya, jadinya Nurul pun gak bisa pulang. Yang mana mereka pun masih terus lanjut ngomongin soal uang tabungan milik Bu Nining selama seharian di situ. Bahkan sampai maghrib Nurul ini gak bisa pulang. Terus pas maghrib Bu Nining pun sempat izin mau sholat dulu. Nah sedangkan Nurul itu nunggu di depan. Nah pas sedang nunggu inilah, karena ngelihat situasi yang sepi, apalagi dia juga tahu kalau Bu Nining cuma tinggal sendirian di rumahnya, jadinya muncul niat buruknya. Nah terus pas Bu Nining yang sedang kusuk sholat, Nurul pun perlahan masuk ke rumah Bu Nining yang langsung ke dapur nyari peralatan. Nah setelah nemu kayu balok, dia pun langsung menuju ke kamar. Yang mana di sana Bu Nining itu sedang sujud di sholatnya ya, itu langsung dia eksekusi dengan mukul kelapanya menggunakan kayu balok. Yang ngebuat Bu Nining pun langsung terbaring tapi masih bisa minta tolong. Karena ini Nurul pun balik lagi ke dapur ngambil pisau. Setelah itu ya dia pun bagian leher Bu Nining sebanyak 8 kali yang ngebuat Bu Nining pun langsung berhenti bergerak. Setelah itu dia pun membekap wajah Bu Nining menggunakan bantal untuk memastikan kalau Bu Nining udah gak bereaksi lagi. Nah setelah Bu Nining yang udah benar-benar gak bernafas lagi di kamar ya, dia pun langsung nutupin tubuh Bu Nining menggunakan kain sarung. Setelah beres, dia pun langsung ngebersihin tubuh dan pakaiannya dari bercak merah di kamar mandi rumah Bu Nining. Nah setelah benar-benar bersih ya, dia pun sempat menggeledah kamar Bu Nining untuk ngambil semua barang-barang berharganya. Itu kayak HP, perhiasan dan juga kunci motor milik Bu Nining. Setelah itu Nurul pun langsung pergi dengan melarikan motor Yamaha NMAX milik Bu Nining yang langsung pulang ke rumahnya dengan keadaan hujan lebat. Yang mana sampai rumah ya Nurul pun langsung bersih-bersih dan ganti baju. Terus pas hujan udah berhenti, di malam itu juga dia pun keluar lagi, pergi ke salon buat perawatan wajah, bahkan sempat dia posting di akun media sosialnya. Yang padahal ya ini dia lakukan itu beberapa jam setelah melakukan itu semua. Nah terus setelah pulang dari salon, dia pun langsung pulang ke rumahnya buat istirahat. Besoknya yang udah di tanggal 21 November 2025, tepatnya di hari Jumat, Nurul pun sempat ngantar anaknya ke sekolah dan sempat ketemu dengan orang tua murid lainnya di depan rumah Bu Nining. Yang saat itu semuanya emang bingung karena kantin Bu Nining yang biasa selalu buka di jam sekolah, saat itu tumben-tumbennya tutup dan rumahnya pun kelihatan sepi. Yang awalnya semuanya ngira mungkin Bu Nining sedang pergi. Terus di sorenya Nurul ini berencana mau balik lagi ke rumah Bu Nining buat memastikan apakah jejaknya di sana udah benar-benar bersih. Karena saat itu ya Nurul ini udah mulai resah karena takut aksinya terungkap dan takut ditangkap yang harus masuk penjara. Tapi sebelum pergi ke rumah Bu Nining, dia juga sempat khawatir anak dan menantu Bu Nining datang buat ngecek Bu Nining ke rumahnya. Karena saat itu ya anak dan menantu Bu Nining yang tinggal di wilayah Cipanas emang udah beberapa kali berusaha nelpon ke HP Bu Nining yang ada di tangannya. Jadinya untuk memastikan supaya anak dan menantu Bu Nining gak datang, jadinya dia pun sempat beli nomor telepon baru dan menghubungi anaknya Bu Nining menggunakan WA dengan nomor baru. Yang seolah dipesan WA-nya ya, Bu Nining ini sedang ikut pengajian di rumah tetangganya yang terpaksa minjem HP tetangganya buat ngabarin anaknya karena Bu Nining itu udah kehabisan kuota internet. Sedangkan anak dan menantu Bu Nining yang saat itu sedang di Cipanas itu emang sedang resah karena sejak semalam Bu Nining udah gak bisa dihubungin. Nah jadinya ya dengan masuknya pesan WA tadi justru mereka pun makin resah karena ngerasa janggal. Karena mereka tahu kalau sehari sebelumnya Bu Nining ini baru banget isi kuota internet yang gak biasanya habis cuman dalam sehari. Karena dirasa janggal, apalagi mereka juga yang udah resah, saat itu yang udah menjelang maghrib, anak Bu Nining pun langsung menghubungi salah satu tetangga Bu Nining di sana buat minta tolong ngecek langsung ke rumah Bu Nining. Karena ini setelah maghrib beberapa tetangganya pun langsung mendatangi rumah Bu Nining buat ngecek. Nah sedangkan Nurul ya saat itu juga mau ke rumah Bu Nining. Nah tapi karena dia yang ngelihat rumah Bu Nining yang udah didatangi para tetangga, jadinya dia pun langsung panik dan langsung pulang ke rumahnya. Sedangkan para tetangga yang udah ngerasa janggal dengan kondisi rumah Bu Nining ya, jadinya setelah mendapat izin mereka pun coba masuk. Nah terus pas mereka ngecek ke kamar, mereka pun kaget sekaget-kagetnya karena ngelihat Bu Nining yang udah terbaring dengan tubuhnya tertutup sarung yang udah gak bernafas. Karena ini situasi di sana pun langsung rame dan mereka pun langsung ngelapor ke pihak kepolisian di Polsek Cisarua. Dan gak lama kemudian ya malam itu juga pihak kepolisian dari Polsek Cisarua dan tim Satreskrim Polres Bogor pun itu langsung mendatangi rumah Bu Nining yang mulai melakukan serangkaian olah TKP dan langsung mengevakuasi tubuh Bu Nining ke rumah sakit di sana untuk diautopsi. Sedangkan anak dan menantu Bu Nining setelah dapat kabar ini ya mereka pun pastinya syok dan malam itu juga mereka pun langsung ke sana. Nah nyampe di Kampung Cipari malam itu warga di sana udah pada heboh dengan kejadian yang nimpa Bu Nining di rumahnya. Karena semuanya pada merinding dan penasaran sebenarnya apa yang dialami Bu Nining di rumahnya dan siapa pelakunya yang tega melakukan itu semua ke Bu Nining dengan 8 tusuk
di tubuhnya. Sedangkan pihak kepolisian malam itu juga langsung melakukan penyelidikan mendalam sampai akhirnya berhasil nemuin beberapa barang bukti berupa kayu balok, bantal, dan pisau yang sempat digunakan pelakunya yang tertinggal di rumah Bu Nining. Dan awalnya semuanya sempat menduga kalau Bu Nining ini korban perampokan karena barang-barang berharganya yang udah hilang itu berupa HP, perhiasan, dan juga satu unit motor Yamaha NMAX yang udah dilarikan pelakunya. Sedangkan di sisi lain yang saat itu udah di jam 8 malam ya, Nurul yang sedang di rumahnya itu mulai panik kalang kabut karena dia tahu kalau polisi itu udah melakukan penyelidikan. Apalagi situasi di rumah Bu Nining pun itu udah ramai dengan para warga. Karena ini supaya nggak dicurigain, Nurul ini langsung ngirim pesan ke grup WA ibu-ibu orang tua murid yang seolah peduli dengan menanyakan sekaligus nginfoin kalau Bu Nining udah meninggal. Nah, ibu-ibu yang lain yang baru tahu ya pastinya kaget. Sedangkan warga di sana malam itu juga langsung melayat ke rumah Bu Nining dan Nurul pun sempat ikut melayat juga dengan pura-pura sedih, kaget, dan juga shock dengan apa yang terjadi dengan Bu Nining supaya nggak ada yang curiga ke dia. Setelah melayat, Nurul pun langsung pamit pulang ke rumahnya. Yang mana sampai rumah ya, Nurul ini tuh masih sempat-sempatnya skincarean atau perawatan wajah yang dia posting di media sosialnya. Sedangkan di waktu bersamaan, polisi di TKP itu mulai melakukan penyidikan dengan meriksa beberapa saksi. Nah, dari sini ya polisi pun dapat kesaksian dari salah satu warga di sana yang sebagai tetangga Bu Nining yang ngaku sempat ngelihat Bu Nining dan Nurul itu ribut masalah uang tabungan di hari Kamis kemarin. Karena ini di malam itu juga polisi pun langsung mendatangi rumah Nurul untuk diperiksa juga. Nah, tapi pas sedang diperiksa ya, polisi pun mulai curiga ada yang ditutupi Nurul ini di balik kepanikannya. Jadinya polisi pun langsung meriksa rumahnya dan bener aja polisi pun berhasil nemuin barang-barang milik Bu Nining yang masih dia simpan di rumahnya. Itu berupa satu unit motor Yamaha NMAX, HP, dan juga perhiasan milik Bu Nining. Karena ini Nurul pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, di sana ya Nurul yang udah nggak bisa ngelak lagi itu langsung mengakui dan menceritakan semuanya. Yang tega dan nekat melakukan itu semua karena udah kebingungan dan juga panik nggak bisa ngembaliin uang tabungan milik Bu Nining sebesar 12,4 juta yang udah dia habiskan. Yang mana Nurul pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan berhasil ditangkap kurang dari 8 jam setelah Bu Nining berhasil ditemukan. Terus setelah semuanya terungkap yang ternyata pelakunya adalah Nurul, seluruh warga di sana pun ya pada kaget juga nggak nyangka ternyata pelakunya Nurul ini. Yang padahal sempat pura-pura peduli dengan Bu Nining di grup WA dan juga sempat ikut melayat di tengah-tengah polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Apalagi banyak warga yang nggak nyangka ternyata Nurul ini bisa sehoror itu melakukan itu semua. Apalagi beberapa jam sebelum ditangkap ya, Nurul ini tuh masih sempat-sempatnya perawatan wajah yang dia posting di media sosialnya. Sedangkan Nurul setelah dia ini menjalani proses pemeriksaan dan setelah terbukti melakukan itu semua karena spontan bukan dasar rencana, jadinya dia pun bebas dari ancaman rencana dengan hukuman yang paling berat. Tapi dia ini tetap dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pasal 341 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan juga pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Jadinya Nurul pun diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi itu pun masih terancam ya karena sampai sekarang Nurul ini masih menjalani proses lebih lanjut karena ingat kasus ini yang masih tergolong baru. Jadi semoga dia ini dijatuhin hukuman seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya demi keadilan untuk korbannya. Sedangkan Bu Nining akhirnya dimakamkan di wilayah Cipanas yang udah masuk di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya semoga husnul khotimah buat Bu Nining. Amin. Dan buat kita semua, semoga kisah dan kasus ini bisa jadi pembelajaran dan bahan renungan kita semua. Supaya kedepannya ya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi dimanapun itu dan kapanpun itu. Terutama buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye-bye.